Ya, saya kira itu untuk peternak pemula ya. Jadi berangkat dari kalau ingin memulai ya. Jadi berangkat dari penyediaan pakan dulu, terus membuat kandang sesuai dengan segmennya, terus belajar juga ya, sembari belajar menggali ilmu gimana caranya manajemen pakan, terus treatment, termasuk itu yang paling penting itu ya untuk peternak gitu kan. Soalnya dari situ aja pasti butuh waktu yang cukup ya bagi pemula gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat peternak semua. Jumpa lagi dengan saya Amrullah di Balong Farm yang beralamatkan di Kecamatan Ngoro, Jombang ya. Tepatnya di Desa Sugiwaras. Sekarang saya ingin berbagi tip kepada rekan-rekan semua untuk sekedar sharing bagaimana cara kita memulai ternak pada segmen breeding ya. Jadi yang pertama perlu kita persiapkan untuk bagi pemula sebelum kita beternak, yaitu kita persiapkan dulu untuk bank pakan ya. Jadi sebisa mungkin sebelum domba itu datang, jadi pakan itu sudah ready ya. Jadi harapannya pada saat domba itu datang kita sudah tidak susah-susah lagi untuk mempersiapkan pakan ya untuk domba itu kan. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua yang tidak kalah penting adalah persiapan kandang ya. Jadi untuk kandang kita persiapkan setelah pakan ya. Jadi pakan sudah ready, terus baru kandang, dan kandang sendiri pun terbagi dari berbagai macam segmen ya mas saya. Jadi ada juga untuk ini ya breeding, fattening atau yang lainnya ya tentunya. Tapi dari semua segmen tersebut tentunya untuk desain kandang juga berbeda-beda ya. Pada kandang saya ini gitu kan, yang tampak ini adalah desain untuk breeding ya. Jadi pada kandang yang diaplikasikan untuk breeding normalnya adalah koloni. Jadi secara teori memang breeding itu perlu ini ya sekat yang luas. Jadi harapannya domba bisa lebih leluasa bergerak ya. Jadi tidak sama dengan desain kandang pada fattening. Jadi memang desain kita bikin longgar seperti ini. Dan untuk ukuran saya kira sepengalaman saya ya, tidak harus ideal berapa kali berapa. Yang pasti prinsipnya kalau sepengalaman saya itu adalah gimana caranya domba itu bisa bergerak leluasa. Itu aja untuk desain kandangnya. Kebetulan di tempat saya ini kalau untuk ukuran sebetulnya saya menyesuaikan lokasi saya gitu kan. Jadi tampak di kandang saya ini untuk ukuran dua kandang ini yang ada di depan kita ini, untuk totalnya volumenya itu adalah 3 kali 15 karena keterbatasan lahan. Jadi dari volume 3 kali 15 itu saya bagi menjadi dua. Yang satu kandang ini adalah 7 kali 3 meter dan yang sebelah sana 8 kali 3 meter. Jadi persekat seperti ini ini ketemunya 1 meter kali 3,5 ya untuk yang ini, dan yang sebelah sana 1 meter kali 4 meter. Jadi untuk jumlah domba, jadi bisa kita monitor di mana domba itu tidak terlalu padat, jadi bisa lebih leluasa bergerak. Jadi bila mana itu domba itu lebih besar, maka volume dari domba sendiri harus kita kurangin demi untuk menjaga kesehatan dari domba itu sendiri. Untuk selat plastik ya, yang pasti keunggulannya adalah lebih praktis ya, lebih praktis dan tampak lebih bersih ya. Tapi tidak berarti ada kekurangan ya. Jadi termasuk kekurangannya di sini adalah
harganya ya, otomatis ya. Jadi harganya relatif lebih mahal daripada kita memakai kayu itu sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk slat ya, seperti yang terpasang pada kandang saya ini punya kelemahan, yaitu untuk lubang ya, lubang slat sendiri itu ya, itu ukurannya 2 kali 2 cm ya. Jadi sebetulnya kalau untuk breeding ya, terus pada saat domba betina itu sendiri melahirkan, itu sebetulnya sangat rawan, maksudnya untuk si cempenya sendiri. Kalau untuk domba seperti ini tidak ada masalah, soalnya kakinya lebih relatif besar, jadi tidak berpotensi untuk terperosok ke dalamnya. Tapi untuk cempe sangat berisiko sekali. Jadi untuk kandang saya ini memang sengaja saya desain seperti ini hanya untuk buntingan ya, jadi pada saat nanti sudah mau melahirkan, jadi nanti kita monitor, baru kalau sudah hamil tua nanti normalnya kita pindah ke kandang sebelah sana, dimana desain dari lantai itu lebih kecil ya untuk lubang-lubang lantainya itu, jadi untuk si cempe lebih aman. Sebetulnya setelah kandang ya, jadi pertama pakan, kedua kandang, juga sembari tidak salahnya kita menggali ilmu ya. Jadi kita mencari informasi juga tentang bagaimana kita membuat pakan, terus gimana kita melakukan treatment terhadap domba ya. Soalnya normalnya domba itu apabila berpindah tempat ya, itu normalnya mereka harus melalui masa-masa adaptasi ya. Jadi dari situ kita harus bisa memahami ya karakter dari domba itu sendiri ya. Normalnya kalau saya baru dapat mendatangkan domba gitu kan, jadi di situ memang ada treatment tersendiri ya. Contohnya pada saat baru datang gitu ya, jadi kita kasih obat injek ya biasanya ya, yang intinya itu untuk membantu mempercepat masa adaptasi, seperti multivitamin atau antibiotik dan semacamnya ya. Dan selain itu juga normalnya domba itu kalau baru datang dengan pakan yang berbeda itu kadang-kadang bermasalah juga, jadi perlu waktu untuk bisa beradaptasi dengan pakan yang baru. Jadi dari situ kita bisa mensiasati dengan mengasih pakan ya, jadi mengasih pakan domba tersebut dengan pakan yang disukai. Jadi harapannya domba baru datang itu harapannya bisa langsung makan. Jadi kunci pokoknya itu domba itu harus makan dulu. Nah selebihnya nanti kita siasati, kita atur dengan persentase yang intinya itu mengarah ke pakan yang akan kita gunakan untuk seterusnya gitu kan. Jadi kita latih intinya, jadi sekian persen rumput hijauan, nah selebihnya nanti kita kasih pakan fermentasi atau jenis komplit feed yang lain kan. Jadi harapannya ada adaptasi, tidak 100% langsung adaptasi, jadi kita belajari mereka dengan pakan kita gitu kan. Saya kira untuk pemula ya, jadi normalnya pemula itu kan minim informasi, minim pengalaman ya. Jadi harapannya kalau pendapat saya gitu kan, jadi masalah kapasitas ya, jadi kapasitas itu tidak perlu banyak dulu, soalnya kapasitas itu kan masalah pendanaan aja gitu kan. Jadi mungkin sebaiknya kita niatkan dulu untuk belajar dulu ya, paling tidak 1 pejantan 10 betina gitu kan. Jadi harapannya bisa mengejar jam terbang dulu dalam hal merawat dulu kan. Jadi selebihnya kalau memang sudah bisa, baru bisa diekspand gitu kan. Dan itu cuma masalah pendanaan aja gitu kan. Jadi lebih terpenting adalah bagaimana kita memelihara domba itu sendiri. Kalau untuk breeding ya, jadi usia breeding itu ada kisaran yang disarankan gitu kan ya. Jadi harapannya memang domba itu sudah siap untuk reproduksi ya. Idealnya kalau domba itu, kalau betina ya, kurang lebihnya kalau bobot itu 25 kilo atau usia kurang lebihnya 8 bulan ya. Jadi itu adalah masa-masa ideal siap reproduksi. Jadi harapannya memang
untuk pengadaan betinanya di usia segitu. Kalau pejantannya ya kurang lebih 1 tahun. Saya kira kalau genetik ya semuanya bagus, tergantung dari si peternak itu sendiri kan. Jadi genetik mana yang lebih mereka sukai gitu kan. Tentunya tiap genetik pasti punya plus minus ya. Contoh genetik yang ada di kandang saya ini adalah ada jenis crossingan ya. Jadi crossing di sini adalah persilangan dari domba Texel, Murino dan Sopas ya. Jadi bukan domba lokal ya. Jadi secara postur ya lebih besar dan ya tampak seperti ini. Dan untuk ini ya pertumbuhan kelebihannya termasuk adalah lebih cepat ya daripada domba lokal. Tapi dari segi harga otomatis juga lebih dominan, lebih mahal daripada domba lokal. Jadi keunggulannya di situ kan. Ya saya kira itu untuk peternak pemula ya. Jadi berangkat dari kalau ingin memulai ya, jadi berangkat dari penyediaan pakan dulu, terus membuat kandang sesuai dengan segmennya, terus belajar juga ya, sembari belajar menggali ilmu gimana caranya manajemen pakan, terus treatment, termasuk itu yang paling penting itu ya untuk peternak gitu kan. Soalnya dari situ saja pasti butuh waktu yang cukup ya bagi pemula gitu kan. Di sini untuk saat sekarang ya, jadi domba yang ada di sini lebih dominan ke ini ya, paket breeding, dan untuk genetiknya adalah crossing ya, semuanya crossing di sini kan. Jadi yang lokal kayaknya nggak ada sudah ya. Jadi saya ganti dengan crossing karena saya sendiri ya, saya lebih suka jenis crossing ini karena dari segi pertumbuhannya juga lebih bagus, terus hasil turunan juga lebih bagus, terus ya relatif ini ya untuk kesehatan domba sendiri ya, sepengalaman saya lebih tidak mudah sakit ya daripada domba lokal. Itu sejauh pengalaman saya termasuk itu. Saya kira cukup sekian dari saya, sedikit share, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat dalam beternak, saling berbagi ilmu, mudah-mudahan kita semua sukses dalam beternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.